Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa syafi'ana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza 'azammat ummatid dunya nuziyat minha haibatul Islam, wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar zuribat barakatil wahyi, wa idza tasabbat ummati saqatat min 'ainillah. Wa qala aidan, la ghadawatun fi sabilillah aw rahatun khairum minad dunya wa ma fiha. Amma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah banyak sekali memberikan kita kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala saking banyaknya memberikan kita kenikmatan, kita terkadang lupa nikmat mana saja yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saking banyaknya. Hadirin, di antara banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka seseorang berfikir, seseorang berfrasa, bersangka bahwasanya nikmat yang paling tinggi adalah nikmat pangkat dan jabatan. Nikmat yang paling agung adalah nikmat harta kekayaan. Nikmat yang paling pamungkas adalah nikmat paras dan rupawan. Nikmat yang paling mulia adalah nikmat kesehatan. Tetapi kita semua tahu tuan-tuan, bahwasanya pangkat dan jabatan ini hanya sementara saja. Tidak bisa seseorang menjadi presiden, menjadi gubernur, wali kota selama-lamanya. Bila tiba masanya dia akan turun daripada jabatannya. Artinya itu bukan nikmat yang paling tinggi. Begitu juga dengan nikmat paras dan rupawan. Walaupun wajahnya ganteng, cantik, gagah kelihatannya, tapi bila tiba masa tuanya pasti akan keriput juga. Begitu juga dengan nikmat kesehatan. Walaupun badannya kuat, sehat, tidak ada penyakitnya, tapi bila tiba ajal menjemputnya, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti dan pasti akan dikubur juga. Lantas apa nikmat yang paling tinggi? Apa nikmat yang paling pamungkas? Apa nikmat yang paling nikmat di antara banyaknya nikmat Allah berikan kepada kita? Yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Dengan kita menjadi orang Islam, dengan kuatnya iman di dalam hati kita, kita bisa bahagia dengan adanya pangkat dan tidak adanya pangkat. Dengan kuatnya iman kita, kita bisa mulia dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat. Dengan iman yang kuat dalam hati kita, kita bisa tenang dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Dengan iman yang sempurna di dalam hati kita, kita bisa mulia baik hidup di dunia maupun nanti dari kiamat. Maka daripada itu, hadir Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama mengatakan,
apabila seorang hamba mengucapkan kalimat syukur tentang iman dan Islam, dia mengucapkan inna dina indallahil Islam, maka akan dicatat baginya pahala selama 2 tahun lamanya. Baru mengucapkan syukur tentang nikmat iman dan Islam begitu banyak pahala, apalagi kalau kita senantiasa meningkatkan daripada iman dan Islam kita. Seorang ulama mengatakan, tanda-tanda atau ciri-ciri seseorang itu dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang itu diberikan taufik, diberikan hidayah, yang mana dengan ada hidayah dalam hatinya, maka dia mudah menjalankan segala perintah Allah, dan mudah juga baginya untuk menjauhi diri daripada larangannya Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda-tanda atau ciri-ciri seseorang itu dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seseorang itu diberikan penyakit, tidaklah seseorang itu diberikan kemiskinan, tidaklah seseorang itu diberikan fisik yang tidak sempurna kelihatannya, tetapi tanda-tanda atau ciri-ciri seseorang itu dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dicabut dalam hatinya taufik dan hidayah. Yang mana dengan tidak ada taufik, tidak ada hidayah, maka susah baginya untuk menjalankan segala perintah Allah. Azan berkumandang, susah melangkahkan kakinya pergi ke masjidnya Allah. Diajak solat susah, diajak zakat susah, diajak baca Al-Quran susah, diajak kebaikan-kebaikan susah. Kenapa? Karena imannya lemah dan hidayahnya tidak ada. Maka daripada itu hadir Allah Subhanahu wa taala, adanya kita di tempat yang mulia ini bersama orang-orang yang mulia dengan niat yang mulia, bukan kerana banyaknya waktu luang kita, bukan kerana tingginya ilmu kita, bukan kerana tingginya pangkat kita, bukan kerana banyaknya harta kita, tapi murni kita bisa berada di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, itu murni daripada hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang di luar sana ilmunya lebih tinggi dibandingkan kita. Banyak orang di luar sana rumahnya lebih dekat dibandingkan kita. Banyak orang di luar sana waktunya lebih banyak dibandingkan kita. Banyak orang di luar sana badannya lebih kuat dibandingkan kita. Tapi kalau Allah tidak berikan hidayah, Allah tidak berikan taufik, maka walaupun badannya kuat, ilmunya banyak, masanya banyak, kalau tidak ada hidayah, maka mustahil baginya untuk menjalankan segala perintah Allah. Bahkan terkadang hadir Allah Subhanahu wa taala di antara kita, ada yang pangkatnya tidak tinggi, ada yang hartanya tidak banyak, ada yang ilmunya tidak banyak, bahkan fisiknya tidak sempurna, tapi begitu azan berkumandang langsung tegak badan dia untuk pergi melangkahkan kaki pergi ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia punya hidayah. Maka daripada itu hadir Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini hanya sementara saja. Kita hidup di dunia hanya sementara saja. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti dan pasti kita akan meninggalkan daripada dunia ini. Dunia yang tempat kita tinggal, kita akan tinggalkan. Akhirat seperti cerita, dunia menjadi nyata. Tapi suatu saat nanti hadir Allah Subhanahu wa taala, akhirat yang menjadi nyata, dunia yang tinggal cerita. Sekarang kita di atas tanah, tapi suatu saat nanti tanah yang di atas kita. Maka apa yang kita bawa nanti hari Allah Subhanahu wa taala? Kita enggak bawa pangkat kita enggak bawa harta kita enggak bawa kepandaian kita. Yang kita bawa hanyalah kain kafan Allah Subhanahu wa taala. Dan kain kafan tidak memiliki daripada kantong. Bermakna harta kita, pangkat kita, rumah kita, mobil kita, semuanya kita akan tinggalkan di dunia ini. Yang kita bawa hanyalah iman, amal soleh maupun dosa-dosa kita. Maka daripada itu hadir Allah Subhanahu wa taala, selagi Allah masih berikan kita waktu, selagi Allah masih berikan kita kesempatan, selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah, maka kita gunakan ini semua untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa disalahkan. Semua orang punya salah, semua orang punya dosa, semua orang pernah bermaksiat. Tapi orang yang mulia adalah orang yang mengerti dia berdosa dan dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali Zaidin Abidin damat barakatuh mengatakan, apabila seorang hamba melakukan dosa,
Setelah itu dia bertobat. Setelah bertobat dia melakukan lagi dosa. Setelah itu dia bertobat, lalu berdosa lagi, bertobat lagi, berdosa lagi. Maka selama dia tidak capek minta pertolongan daripada Allah, selama dia tidak capek bertobat kepada Allah, maka selama itulah Allah Subhanahu wa taala tidak menutup daripada pintu taubatnya. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak dosa yang kita lakukan, begitu banyak kekhilafan yang kita kerjakan, maka senantiasa kita bertobat kepada Allah. Suatu hadis dikatakan, ada satu seorang hamba banyak dosanya, banyak maksiatnya, banyak kesalahannya. Begitu banyak kesalahannya, maka dia bertobat kepada Allah. Dia mengangkatkan tangannya, dia berdoa, "Ya Rabbi." Maka doa itu naik ke atas langit. Begitu sampai naik di atas langit, dihalangi oleh malaikat agar tidak sampai kepada Allah. Maka seorang hamba berdosa tadi mengatakan lagi, "Ya Rabbi." Naik lagi doa itu sampai ke atas langit, dihalangi oleh malaikat lagi agar tidak sampai kepada Allah. Maka 3 kali dia ulangkan, bahkan sampai 4 kali dia mengatakan, "Ya Rabbi." Begitu naik doanya sampai ke atas langit, ingin malaikat menghalangi doa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya, "Wahai malaikatku, mau sampai kapan kamu menghalangi doa hambaku kepadaku? Biarkanlah doa itu sampai kepadaku, karena aku telah rindu mendengarkan daripada doa hambaku kepadaku." Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab daripada doa tersebut, "Naam ya abdi." Iya wahai hambaku. Maka dikabulkan daripada permintaannya. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala, di satu riwayat dikatakan, ketika Firaun laknatullah alaih tenggelam di Laut Merah, sesampai daripada akhir hayatnya, dia ingin mengucapkan syahadat, dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi suatu riwayat mengatakan, maka dimasukkan lumpur ke dalam mulutnya Firaun oleh malaikat. Maka seseorang bertanya kepada ulama, "Wahai syekh, wahai ulama, kenapa malaikat menaruh lumpur kepada mulutnya Firaun?" Maka seorang ulama mengatakan, seandainya Firaun berhasil dia bertobat kepada Allah ketika itu, maka dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan seluruh daripada dosa-dosanya Firaun. Maka seorang ulama mengatakan, kalaulah Firaun yang mengatakan, "Ana rabbukumul a'la," saya adalah Tuhan, begitu Allah berikan pengampunan, apalagi kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh-jauh lebih Allah sayang, jauh-jauh lebih Allah sayang, jauh-jauh lebih Allah cinta dibandingkan Firaun. Maka daripada itu hadir Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bertobat, senantiasa kita memperbaiki diri, dan senantiasa kita mengajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita mengajak orang untuk taat kepada Allah, maka ketaatan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka daripada itu hadir Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama Melayu mengatakan, kejarlah dunia, pasti tak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti tak akan lama. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbuat baik kepada seseorang, kalau kita berbuat baik kepada seseorang, 10 kebaikan kita, 100 kebaikan kita, 1000 kebaikan kita, 1 kesalahan kita, maka yang diingat oleh seseorang adalah 1 kesalahan kita tadi. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala, 1000 kesalahan kita, 10.000 kesalahan kita, 1 juta dosa kita. Tapi begitu kita bertobat kepada Allah, maka tobat itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan yang paling dekat, keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya, yaitu dalam keadaan bersujud. Maka dalam keadaan bersujud, banyak-banyak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita bersujud, maka semakin banyak juga impian kita akan terwujud. Barakallahu fiikum azim, wa nafa'ani wa iyyakum fi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala Ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya daimal fadl 'alal bariyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahib as-saniyah salli 'ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah waghfir lana ya dzal ula fi hadhil 'ashiyah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih tak pilih kasih, Maha Penyayang tak pandang sayang. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, sehingga tidak ada pun sedikit pun yang tersisa walau setiman zarah pun ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila di antara kami ada yang sakit, maka sembuhkanlah penyakitnya, angkat segala penyakitnya tanpa meninggalkan penyakit yang lain. Ya Allah ya Rahman, apabila di antara kami ada yang gundah gulana, risau, galau, cemas, sedih hatinya, maka gembirakan dan ceriakan hidupnya. Ya Allah, apabila dia memiliki aib, maka tutuplah aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Ya Satar al-Uyub. Ya Allah, apabila dia memiliki daripada hajat, maka tunaikan daripada hajatnya. Dan apabila dia memiliki daripada hutang piutang, maka rezekikanlah kepada rezeki yang banyak, melimpah ruah, berkepanjangan dan berkah, sehingga dapat pula dia berzakat, berwakaf, berinfak, bertakaziah di jalan Engkau ridai. Ya Allah, ampunkan ya Allah, ampunkan ya Allah, ampunkan seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan separuh lamanya. Wanita itu telah melahirkan kami hingga koyak isi perutnya, tumpah darahnya, bercucuran air matanya, menanggung sakit dan derita. Itulah ibu kami ya Allah. Ya Allah, demi Al-Quran yang sering kami baca, ampunkan ibu ya Allah, ampunkan ibu yang tidak pernah kenyang makan minumnya kerana sibuk mengenyangkan kami. Ampunkan ibu yang tidak pernah lelap tidurnya kerana sibuk melelapkan tidur kami. Ampunkan ibu ya Allah yang langsung berkisah dengan sehat sakitnya kerana sibuk menjaga kebajikan kami. Ampunkan ibu ya Allah, sungguh mulia dirinya, sudi membasuh mencuci kotoran najis kami. Ya Allah, sudah tampak urat-urat tua memamah di dirinya. Ya Allah, ampunkan pula seorang lelaki yang dibinti-bintikan namanya dengan nama kami, itulah ayah kami, ayah yang mengatakan kami asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ampunkan ayah ya Allah, yang rasa gelisahnya hanya Engkau yang tahu. Ampunkan ayah ya Allah, yang kesedihannya hanya ceritakan kepadamu. Ampunkan ayah ya Allah, begitu banyak darahnya keluar, bercurahan daripada keringannya, hampir patah tulangnya kerana sibuk mencari nafkah untuk kami. Ampunkan ayah ya Allah, yang selalu memandang kami dengan tegas dari kejauhan. Tapi begitu kami menjadi seorang ayah, baru kami tahu arti makna menjadi seorang ayah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, panjangkanlah umur mereka ya Allah, mudahkan segala urusannya, maafkan segala kesalahannya, dan murahkan daripada rezekinya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila Engkau ingin mengambil ayah, ingin mengambil ibu,
maka jangan jadikan sakaratul maut itu membebankan mereka. Lembutkan peristiwa itu seperti mana lembutnya mereka menjaga kami ketika kecil. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila Engkau telah mengambil mereka, lapangkanlah kuburnya ya Allah, terangi kuburnya ya Allah, mudahkan segala urusannya ya Allah, jauhkan daripada bala-bala ya Allah, dan masukkanlah mereka ke dalam surgamu yang luas tidak bertepi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi yadhkuruna la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.